Om Awiganam Asunam Masidam. Om Swastiastu, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini saya kebetulan habis ngindang sirih, karena ngindang itu adalah suatu kebiasaan yang baik itu untuk kesehatan, terutama kesehatan gigi, dan sirih itu adalah sama dengan antibiotik, dia sebagai tahanan tubuh kita. Banyak itu sirih, gambir, pamor, dan buah itu dicampur jadi satu, dikunyah jadi merah, dia memperkuat gigi dan yang lainnya dalam tubuh kita. Pada hari ini banyak sekali hal-hal yang terjadi di FB, konten-konten yang menarik yang sangat luar biasa itu di Facebook. Itulah dunia sosial, dunia maya. Kita berjauhan tapi dekat. Luar biasa orang bisa bikin FB itu, Facebook itu, dan WA dan yang lain-lain. Kita bisa berinteraksi jarak jauh. Di sini kita menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita belajar langsung, setiap buka konten berbagai macam ilmu pengetahuan ada, dan berbagai macam berita-berita tersaji ada di Facebook atau di media sosial. Kita harus juga berhati-hati untuk melihat atau memahami atau mendengarkan berita-berita yang ada, karena setiap berita yang ada itu hoax atau benarnya kita nggak tahu. Makanya kita harus bisa membaca, memilah-milah. Oh, ini hoax, oh ini berita benar. Karena setiap detik semua tersaji di Facebook, semua tersaji di media sosial, semua tersaji di setiap WA group. Apapun kita bisa dapat di sana. Segala pengetahuan ada di sana. Saya ini dalam hal sekarang ini berbicara, ingin memperkuat kita lagi sebagai semeton Bali, semakin orang Hindu Bali. Miring sana mungkin. Ayo kita betul-betul kita kuatkan lagi bagaimana tatanan kita beragama, tradisi, berbudaya Hindu Bali. Mari kita cintai kembali tradisi-tradisi yang sudah ada. Kita cintai apapun itu budaya, warisan nenek moyang kita yang sudah diwariskan oleh kita sekarang ini. Mari kita pertahankan. Karena orang atau wisatawan asing siapapun di luar Bali, Bali ini jadi seperti ini, daerah wisata yang luar biasa, yang disenangi, yang dicari oleh dunia, itu adalah Bali. Apa yang dicari di Bali? Seni budayanya, tradisinya yang dicari. Kebiasaan yang unik tidak ada di manapun, di belahan bumi manapun tidak ada. Yang budaya itu kita sudah terima ribuan tahun yang lalu. Kita tahu kapan budaya itu ada dan siapa pencetusnya. Di sini kita harus betul-betul berbangga jadi orang Bali. Sudah diwariskan berbagai macam tatanan seni budaya beragama dan seni budaya kita untuk hidup, memahami hidup ini. Seni budaya memahami Tuhan itu sendiri dalam bentuk ritual dan sebagai berbagai macam yang ada di Bali. Tamu-tamu bingung dia lihat di Bali. Wah, luar biasa, tak ada dimanapun, ke Bali semua. Akhirnya Bali menjadi daerah wisata yang terkenal di seluruh dunia. Orang tahu Bali pasti tahu, oh itu daerah seni. Yang dilihat apa? Seni budayanya. Yang dikagumi oleh tamu mancanegara adalah seni budaya Bali yang bisa mengkombinasikan dengan tatanan agama yang sudah ada. Agama, seni budaya, dan tradisi menyatu di dalam tatanan hidup orang Bali. Itulah yang dicari oleh tamu mancanegara, bukan yang lain. Tolong saya kepada semeton sareng sami ngiring dijaga niki dengan penuh semangat dan penuh keyakinan, karena ini semua warisan dari leluhur kita, dari bapak ibu kita, kakek nenek dan seterusnya. Mari kita jaga bersama-sama agar tidak punah. Kalau ini sampai punah, punahlah Bali semuanya. Apapun tidak akan ada lagi, wisatawan tidak ada, semua
Ini harus kita pertahankan. Tatanan budaya, agama, seni, dan tradisi itu sendiri. Pertahankan. Tidak ada di belahan bumi manapun. Kalau ada yang ingin coba-coba mengganggu dengan filosofi atau dengan masuk dengan cara memasukkan ajaran-ajaran tertentu ke Pulau Dewata ini, tolong. Kalau berupa ajaran, berupa aliran, silahkan Anda masuk ke aliran. Jangan masuk ke agama Hindu Bali. Tidak bisa. Karena pemahaman agama, budaya, tradisi Hindu Bali sudah final. Bagaimana pengelisir atau leluhur kita memahami Tuhan itu sudah net, sudah final. Sudah harga mati. Leluhur kita mewariskan kita ajaran Hindu Bali ini sudah final. Pemahaman Tuhan itu adalah satu, keesaan Tuhan itu adalah satu, sudah final sekali. Apapun yang diwarisi berupa tatanan Weda itu sendiri sudah final. Bagaimana leluhur kita menyaring turunnya Weda itu sesuai dengan tatanan budaya Bali. Sudah ringkas. Di Bali kaya akan pemahaman ketuhanan, tinggal kita memilih saja. Di Bali dari pemahaman kita lahir sudah diajarkan bagaimana sang jabang bayi lahir ke dunia ini. Ada tutur-tutur kando 4 rari, kando 4 buta, kando 4 dewa, kando 4 sari, sarining kando 4 penawasangan. Di sini kita diajarkan oleh leluhur kita. Ken saudara mana gelekat ke bumi. Bagaimana tutur-tutur kita sang jabang bayi itu akan lahir ke dunia ini berhubungan dengan siwa, dewa siwa, berhubungan dengan Paramasiwa. Bagaimana sang jabang bayi akan lahir ke dunia ini? Sebelum lahirnya sang jabang bayi takut untuk lahir. Kenapa? Dengan perdebatan antara ros jabang bayi, sang jiwa itu dengan Tuhan. Ya Tuhan, saya takut lahir ke dunia karena berbagai macam godaan yang ada di dunia ini. Air, api, angin, segala macam senjata. Aku tidak akan lahir ke dunia dalam permainanmu ya Tuhan. Engkau menciptakan aku dalam berupa sang jabang bayi akan lahir ke dunia ini. Aku tidak akan mau lahir. Itu tuturnya ada. Karena di dunia ini berbagai macam rintangan yang akan kuhadapi. Akhirnya sang pencipta itu sendiri, Tuhan itu sendiri, sang kanparan itu memberikanlah suatu tutur, memberikan sudi, memberikan wahyu kepada sang jabang bayi. Hai engkau putraku. Begitu sang yang Paramasiwa, sang yang sangkanparan kepada sang yang sangkanparan Indumadi yang akan lahir sang jabang bayi, sang jiwa. Hai engkau putraku, lahir saja engkau ke dunia ini. Jangan khawatir. Aku Aji lakar mekalin cening pinake semeton papat limang pancer. Kewada cening harus ingat aja pesemadanan tuh. Aji memang cening pesemadanan papat lima pancernya mau papat tuh. Ingatin tutuannya nan. Ingat itu kapanpun juga, sampai kapanpun juga dari engkau lahir, hidup sampai mati, kau tidak akan bisa terlepas dengan saudara papat lima pancar. Namanya ini dan ini. Ini terakhir, engkau sendiri sang jabang bayi. Engkau akan kubekali dengan saudara 4. Engkau pati, Merajapati, Badaspati, Badaspati Raja, dan engkau sendiri adalah ibu dengan atau Ilenggo Prano. Engkau sendiri sang jabang bayi itu. Engkau tidak bisa lepas dari saudara 4mu ini. Kalau engkau lepas, ingat atau tidak mengingat saudaramu ini, engkau akan banyak kena musibah di alam semesta. Engkau akan terkena senjata, engkau akan terkena oleh angin, itu bisa menyebabkan engkau sakit, engkau terkena api, engkau bisa terbakar, engkau akan kena air, bisa tenggelam. Dan berbagai macam rintangan musuh-musuh, segala macam rintangan yang ada di binatang buas dan lain-lain, engkau akan terancam oleh itu. Tetapi
kalau engkau ingat dengan saudaramu itu, satu bulumu tak akan kulepaskan. Itulah malaikatku yang akan kuturunkan untuk menjagamu. Engkau nanti sewaktu lahir selama 1 bulan 7 hari, engkau masih tak melihat saudaramu dengan berbagai macam warnanya yang ada, yang bisa engkau lihat dengan kekuatannya. Setelah 1 bulan 7 hari, saudara itu sudah meraga Sang Yang Kumara. Engkau dijaga dengan sifat yang berbeda. Setelah engkau besar nanti, engkau akan dikenalkan kembali saudara 4 itu oleh seorang guru. Di sanalah engkau akan kembali ingat kepada saudaramu itu sendiri dengan melakukan suatu ritual atau dengan istilahnya engkau diberikan oleh seorang guru mengingat kembali saudara 4 itu, yaitu dengan pelajaran yaitu tuntunan kebatinan itu sendiri atau penawasangan itu, tutur-tutur kandepat. Engkau akan dituturkan oleh gurumu sendiri. Kau mulai mengenal saudaramu itu. Setelah kau mengenal saudaramu itu, engkau akan mengingat dan engkau angraksa dalam tubuhmu. Dengan japa-japa tertentu, engkau akan selamat dalam rintangan hidup ini. Engkau akan bisa menciptakan dirimu kuat, kebal, sakti meneraguna, selamat. Kalau engkau ingat dengan saudaramu itu, karena ada dalam kecapen lontar di Bali. Ayu tasirel asana mari ulun, mapat ulun tan ladi asiti mari tasirel. Unang ulun nugrahkan baja sidi angucap. Unang ulun menjaga badanku itu istilahnya. Unang ulun nugrahkan wak baja sidi angucap, memberikan kesediaan pada aku, karena aku akan bakti kepada. Di sana ada lontar. Makanya kita tak bisa lepas dari surat Pak itu, yang namanya istilahnya Sang Yang Kandepat itu. Setelah mulai kau besar menjadilah engkau seorang guru, karena kau belajar tentang tatanan Weda ada di Bali sampai engkau menjadi seorang guru. Di sana engkau mempertajam lagi saudara 4 itu. Engkau sudah mulai mengambil kandepat sari atau sarining kandepat, mulai engkau memahami bagaimana kita, apa yang akan kita cari setelah kematian ini. Saudara 4 itu mulai dipelajari dengan matang. Karena engkau sebagai seorang guru, engkau akan mematangkan saudara 4 itu sambil mematangkan keyakinan dengan Tuhan itu sendiri. Akhirnya di sini ada istilahnya saudara 4 itu kita pelajari dengan nama yang berbeda, karena jiwa ini akan lepas dari badannya. Kita sudah mempelajari ajaran kemoksaan. Sang Catusana itu sudah berubah namanya. Kita ubah namanya karena beliau akan menyebut jiwa ini itu, membawa kepada asalnya itu. Di sini kita mempertajam belajar kita. Makanya di Bali sangat kaya sekali dengan ilmu pengetahuan. Sampai kita akan mencari kematian itu ada tuturnya. Sang Yang Kandepat sudah mulai kita ringkas lagi. Sang Yang Kandepat itu dari anggap pati menjadi dengan kita ubah jadi namanya itu menjadi nama yang berbeda. Sang Yang Suratmo, Sang Yang Jogor Manik, Mahakala dan Dorakala. Ileng prana jiwa itu tetap okan berterasiwa ani kenali ajin. Di sinilah panunggalannya kita mulai belajar. Yang papat menjadi 2 antara kakang dan adik. Setelah itu menunggal menjadi Omkara, itulah Lenggo pernah mulai menunggal mencari ayahnya sendiri, mencari hidup Siwo dalam pelajaran kemoksaan. Di sinilah tutur Bali yang luar biasa ini. Kita pertajamkan dapat setelah itu penuturan tentang penawasangan Dewa Nawasango. Bagaimana kita memaknai Tuhan itu adalah penguasa alam jagat raya ini, menguasai dari seluruh penjuru mata angin. Dari arah timur beliau sebagai Iswara, dari ke arah selatan beliau sebagai Brahma, ke arah barat beliau sebagai Mahadewa, ke arah utara beliau sebagai Wisnu, sebagai Pancari Tengah adalah tetap Dewa Siwa. Kemudian mencari lagi ke arah penjuru beliau sebagai Maheswara. Lagi kita ambil dari penjuru ke penjuru antara selatan dan barat, beliau sebagai Ludra. Kemudian antara barat dan utara beliau sebagai Sangkara. Antara utara dan timur beliau sebagai Sambu.
dan kembali lagi sebagai siwa ini. Di sini adalah pemaknaan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itulah berbagai macam nama, berbagai macam fungsi. Ekam ewam adityam brahman, ekam satmi prabahu dawe danti. Tuhan itu mempunyai fungsi, mempunyai nama yang berbeda-beda. Tuhan mempunyai nama bermacam-macam nama. Tetapi kita memaknai Tuhan mengenai orang bijaksana, orang yang melakukan yogi, beliau adalah satu. Beliau berbentuk bermacam-macam nama, tetapi beliau adalah tunggal. Disinilah ada pemahaman kita kepada Tuhan luar biasa di Bali. Bagaimana kita memaknai Tuhan sudah luar biasa. Setiap hari kita disarankan untuk menjapanya dengan Om, karena Om adalah sastra Tuhan yang utama, tidak ada yang lainnya. Setiap yatnya di Bali ini diawali, di dunia ini Hindu itulah diawali dengan Omkara. Tidak ada lagi sastra yang lain, karena beliau adalah Omkara itu sendiri. Setiap detik japa kita, langkah kita adalah Omkara. Beliau selalu berada di, kita selalu berada di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemanapun kita tetap japa kita Om. Nah, itulah pemahaman kita. Karena tujuan Hindu di Bali ini sejatinya adalah kita menemukan kesejahteraan. Beliau menyatu dengan beliau. Tujuan kita adalah moksa. Makanya kita di Bali ada semeton, siapapun tetangga, saudara ada meninggal, pasti ada amor acintia. Menyatu dengan Tuhan. Semoga amor yang acintia. Semoga jiwanya menyatu dengan Brahman. Itu doa kita. Karena sang jiwa setelah berpindah dari badan kita yang memakai baju seperti ini, setelah kematian itu akan ada kehidupan yang abadi. Sang jabang bayi, sang roh itu sendiri, sang jiwa itu akan berkelana mencari tugasnya untuk setelah kita hidup sekarang ini. Sang jiwa akan terus abadi hidup untuk mencari kesejatiannya agar bisa menemukan asal mula. Bagaimana kita di Bali sudah diajarkan oleh leluhur kita, hidup di dunia ini adalah untuk menunggu kematian itu sendiri, untuk menunggu keabadian itu sendiri. Karena sekarang ini dalam kita proses untuk mencari kesadaran tertinggi menuju keabadian itu sendiri. Semakin kita mengenal, semakin kita memahami kerahasiaan Tuhan itu semakin dekat kepada kita. Kita bisa cari Tuhan itu kemana saja, keluar diri dengan cara kita sembahyang ke pura. Kita sembahyang ke pura-pura mencari kelebutan, kita melukat, mencari pemandangan tempat kita meditasi. Karena Tuhan juga berada di luar diri kita. Beliau ada di Buana Agung, memenuhi ruang angkasa ini, memenuhi waktu ini, memenuhi ruang ini. Beliau adalah memenuhi ruang ini sampai tak terbatas. Beliau tidak mempunyai satu planet. Dia tidak mempunyai satu planet. Beliau adalah ruang dan waktu. Karena waktu itu sendiri adalah Tuhan. Kita tidak bisa mendahului masa depan. Setiap kita mencari masa depan lagi datang. Gimana kita bisa mengejar waktu? Tidak bisa, karena waktu itu adalah Tuhan. Setiap kita kejar, beliau tetap ada di masa depan. Kita tetap di belakang. Cari masa depan lagi ada masa depan. Masa depan, terus masa depan. Masa yang akan datang, ketemu lagi masa yang akan nanti, ada lagi masa yang akan datang. Gimana kita mau mengejar Tuhan? Tidak akan bisa. Karena Tuhan itu adalah bersifat ruang dan waktu. Dan keadaan itu sendiri. Karena Tuhan memenuhi ruang dan waktu. Makanya waktu itulah Tuhan. Pergunakanlah Tuhan itu dengan baik. Semaksimalnya kita dalam hidup ini menumpuk karma kita, berbuat yang terbaik. Bagaimana caranya menyenangkan kawan, bagaimana cara menyenangkan orang lain, bagaimana caranya menyenangkan orang tua, bagaimana caranya menyenangkan siapapun juga. Karena menyenangkan orang itu adalah karma yang luar biasa.
Kalau berkhianat kepada leluhur, dosa yang terberat. Kalau berkhianat dengan leluhur, berkhianat dengan orang tua, itu dosa yang terberat, tak ada pengampunan. Ada dosa yang terberat di dalam tutur kita di Hindu ini. Dosa yang terberat itu adalah membunuh diri. Lebih berat tuh, ada lagi lebih berat dari membunuh diri, yaitu berkhianat dengan leluhur. Makanya kita kalau bisa bagaimana kita hormatilah orang tua itu sendiri, bapak dan ibu. Sungkem kepada bapak dan ibu, sentuh kakinya. Setiap sentuhan kakinya adalah karma yang luar biasa. Setiap sentuhan ibu kepada anaknya adalah sesuatu sinar yang terbaik, suatu cahaya dari Tuhan itu sendiri. Setiap sentuhan tangan orang tua kepada anaknya adalah masa depan terbaik, adalah suatu ciri kebaikan. Kalau kita sekarang tidak cocok dengan orang tua, statement kita tidak cocok, sesuatu apapun juga, usul-usul apapun dalam kehidupan ini, mungkin tidak ada kecocokan orang tua dengan orang tua, harus Anda merendah dengan orang tua, mengalah. Walaupun orang tua itu salah di depan kalian, salahnya tentang apapun, orang tua salah, orang tua tidak benar di hadapan Anda. Orang tua tidak bisa salah di depan kita. Sekalipun orang tua salah, tidak boleh dilawan. Itulah rahasia kehidupan ini. Jangan sampai bentur dengan orang tua yang mengadakan kita sama Tuhan Salam Sami. Itu yang perlu kita hindari. Jangan sampai kita bermusuhan, jangan sampai kita bentrok dengan bapak dan ibu atau di atas itu. Karena berkah yang utama adalah anugerah doa dari orang tua yang masih ada di dunia ini. Semasa beliau ada di dunia ini, sentuhlah kakinya, sentuh tangannya. Itulah berkah yang tiada tara, berkah yang utama. Apapun yang diajarkan oleh siapapun dia, orang tuamu yang paling memberikan ilmu rahasia dalam kehidupan ini. Orang tua lah yang akan memberikan yang terbaik kepada putra-putra. Pengampunan yang paling utama adalah di telapak tangan ibu dan ayah. Tidak ada lagi pengampunan yang bisa engkau diampuni oleh apapun juga, hanya orang tua yang mengampuni. Setelah engkau diampuni oleh orang tua, semuanya akan berjalan dengan baik. Senyum orang tua kepada dirimu adalah bukti akan terjadi suatu kebaikan. Di hadapanmu akan terjadi kebaikan. Apapun yang engkau bisa pintar dalam hidup ini, menguasai agama, menguasai ilmu pengetahuan setinggi langit, pintar segala macam, di depan orang tua tidak ada artinya kamu. Harus tidak boleh melebihi orang tua. Tetap ada engkau orang tua di atas segala-galanya. Karena adanya dirimu, kepintaran yang kau dapat adalah dari jaringan-jaringan doa orang tuamu sendiri. Dari tetesan keringatnya. Kita ada, kita pintar, kita hebat. Jangan coba-coba bikin orang tua kecil. Bikinlah orang tua tersenyum. Setelah orang tua tersenyum, Tuhan akan tersenyum pada kita, pada Anda. Tuhan akan memberikan harapan, doa apapun yang inginkan setelah orang tua itu memberikan berkah doanya kepadamu. Karena orang tua itu adalah Tuhan yang nyata. Dewa sekala. Pitri Dewa Bawa, Metri Dewa Bawa. Itulah orang tua. Sangat bahagia kita bisa menyentuh orang tua semasa hidup, memeluk orang tua semasa hidup, membawakannya yang terbaik kepada orang tua. Orang tua senang makan capcay, bawakan capcay. Orang tua senang makan apa, senangilah orang tuamu. Itulah karma yang baik. Ingat, jangan berkhianat dengan orang tua, jangan berkhianat dengan leluhur. Ajaran yang telah kita terima dari orang tua itu sudah pasti yang terbaik. Tinggal kita melanjutkan
Karena semua ajaran yang diwahyukan, yang diberikan oleh lelangit kita terdahulu, diberikan oleh orang tua kita di Bali ini, sudah yang terbaik, sudah pilihan. Mari kita lestarikan, karena semua ajaran leluhur ini sudah ada di dalam buku-buku yang ada di Bali, seperti Upadesa, Siwastawa, Stutistawa, banyak sekali itu. Jenana Siddhanta, Sang Hyang Kemahayanikan, banyak itu sekarang kita gali sekarang buku-buku Weda yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Tidak salah leluhur kita memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Marilah kita pelihara semua warisan ini layaknya sebongkah berlian. Kita bersihkan berlian itu agar bersinar terus sampai bumi ini runtuh. Kita bersihkan berlian ini. Inilah warisan leluhur kita, sebongkah berlian ini yang bersinar-sinar. Kita tinggal menjaga saja yang sudah ada. Jangan kau sibuk membersihkan pecah-pecah beling yang tak berguna, yang jatuh di jalan-jalan kau bersihkan. Itu beling itu datang dari mana kita nggak tahu itu. Debu-debunya itu kau bersihkan, kau sibuk membersihkan. Kenapa tidak sebongkah berlian yang ada di rumahmu itu sendiri, di ajaran Hindu Bali ini sendiri? Kenapa itu tidak kau jaga? Itu tinggal kau bersihkan sedikit saja sudah bersinar dia. Mari kita gali sekarang ilmu pengetahuan Hindu Bali yang luar biasa ini. Nusantara ini sudah beradab sejak zaman dulu kala. Nusantara ini tempat belajarnya agama-agama yang ada di dunia. Sriwijaya contohnya, pusat belajar Weda, pusat belajar agama Buddha. Candi Muratakus, pusat belajar agama Siwa. Orang dari luar belajar Hindu di Bali. Sekarang lagi ada orang-orang luar menggali Hindunya lagi di Bali. Makanya kita harus ada seperti perpustakaan-perpustakaan di Bali, di Pusdok, Gedung Kertia. Mari kita berkunjung ke sana, baca lagi kitab-kitab yang sudah terpendam lama. Mari kita rawat sekarang, bersihkan debunya itu agar bersinar, dan kita baca-baca lagi pemahaman tentang ketuhanan, pemahaman tentang Hindu Bali. Bangga kita menjadi Hindu Bali yang sudah diwarisi sebongkah berlian yang bersinar cemerlang. Jiwa kita bisa diterangi oleh berlian itu sendiri. Jangan kau sibuk membersihkan beling-beling kaca di jalan-jalan, debu hitam, dan itu kaca seperti aliran-aliran luar yang datang ke Bali mengajarkan lagi Hindu di Bali tentang tatua ketuhanan itu tidak bisa. Jangan lagi, di Bali ini sudah final belajar ketuhanan, belajar agama. Ajar aliran-aliran yang lain luar datang ke Bali itu, dia membawa ajaran untuk menyembah guru-gurunya, untuk menyembah guru-guru param-paramnya. Kita di Bali, kita belajar Hindu menyembah Tuhan yang Maha Satu Tunggal, yang tak bisa bayangkan, Tuhan yang tak terbayangkan, yaitu Acintya, Brahman yang tak terbayangkan. Tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun juga. Beliau bukan laki, bukan perempuan, bukan banci, bukan laki, bukan wujud yang laki, bukan perempuan, bukan seorang wujud wanita, dan bukan wujud banci, dan bukan wujud apapun juga. Neti, aku bukan ini dan aku bukan itu, tidak bisa diwujudkan. Disinilah Hindu mewujudkan Tuhan tanpa bentuk sebagai Acintya, tak terbayangkan. Aliran yang datang ke Bali, kita disuruh membentuk-bentuk Tuhan itu, kita menyembah-nyembahnya seperti wujud-wujud guru param-paramnya, mewujud laki-laki ada segala macam, kita disuruh menyembah dan kembali kepada itu nanti di satu planet. Kalau di Hindu Bali kita moksa, menyatu dengan Tuhan yang menjadi Tuhan. Gimana itu? Luar biasa kan? Ngapain kita belajar lagi dengan aliran-aliran yang tidak jelas itu, yang tidak karuan itu? Kita menyembah guru, kembali kepada gurunya nanti. Kita sudah di Bali menyembah Tuhan, satu Tuhan. Ekam ewam aditya Brahman ekam sabudipra bauda wedanti. Tuhan hanya satu, tidak pernah ada dua. Orang bijaksana menyebut beliau dengan
berbagai macam nama. Eko Dewa Sarwa Bute Sucita, aku adalah satu tapi terasa di semua makhluk ciptaanku. Mau gimana gambarkan Tuhan berwujud-wujud, tidak bisa. Tuhan tak pernah berwujud apapun juga. Neti-neti. Contoh, ada agama Hindu yang menyembah Tuhan berbagai macam bentuk. Seperti wujud laki-laki yang si ular seperti Dewa Siwa yang lumrah dari India. Di Bali tidak ada seperti itu. Di Bali menyembah Siwa Parama Siwa. Siwa konsentrasi semuanya, Siwi pusat, bukan Siwa wujud. Di Bali menyembah Siwa itu adalah pusat. Siwa Siwi pusat, tidak ada wujud. Siwa itu adalah pusat, bukan wujud apapun juga. Pura-pura di Bali tidak ada menyembah patung karena tidak diwujudkan Tuhan itu. Cari di pura dalam tidak ada wujud, di rohnya itu paling ada sinar linggih. Cari di pura pusa juga semua itu ada sinar linggih. Cari di pura desa juga ada sinar linggih, tidak ada patung yang disembah. Tidak sinar linggih, berarti Tuhan tidak diwujudkan di Bali. Tidak ada wujud Tuhan itu. Tuhan itu adalah semuanya ini. Hindu di Bali mewujudkan Tuhan adalah Nirguna Brahman, tanpa bentuk, tanpa wujud, karena beliau adalah Acintya. Luar biasa, kita sudah memahami itu. Kita tidak perlu lagi mengambil aliran yang justru menyesatkan jalan kita. Sudah di Hindu Bali kita sudah konsentrasi pada Betara yang guru Siwa guru yang tidak berbentuk. Tinggal kita belajar bakti, belajar karma yoga, bakti yoga, karma yoga, dan belajar cenana yoga. Umur 0 kita mulai belajar bakti, bagaimana bakti kepada orang tua, saudara, kepada teman-teman, kepada seorang guru. Kemudian kita belajar berbuat karma yang baik, beriatnya yang baik. Setelah kita menghadapi kematian ini, menyambut kematian ini, kita belajar jenana yoga, jenana kanda. Kita mulai mengkonsentrasikan Tuhan itu. Kita mulai beryoga meditasi, menyambut kematian itu datang agar menemukan kehidupan yang abadi, mencari beliau kembali kepada beliau. Tidak lagi inkarnasi. Toh kalau kita inkarnasi karena hubungan kita masih belum selesai dengan karma ini, lahirlah kita lagi. Usahakan kita berjapa Omkara, Om Namah Shivaya, agar jiwa itu kembali menyembah Tuhan nanti, agar jiwa itu kembali memuliakan Omkara itu. Karena mungkin jiwa itu belum selesai, ada keterkaitan lagi dengan karma kehidupan ini. Omkara tidak boleh lepas. Setiap detik kita Om atau Om Namah Shivaya atau Siwa Om, aku adalah Siwa, Tuhan dan aku tidak bisa lepas. Makanya doa luar biasa, doa-doa yang ada di Weda itu, doa penyatuan kita dengan Tuhan itu. Setiap detik kita harus bermeditasi, setiap detik kita harus beryoga meditasi. Setiap langkah kita adalah Omkara, setiap langkah adalah Omkara, setiap napas yang keluar adalah Omkara. Yakinilah kemana tindak tandukmu, kemana jalan pikiranmu adalah Omkara, adalah Om. Apapun yang akan kau lakukan adalah Om. Agar beliau tetap berada dalam jiwa kita. Karena jiwa itu adalah Atman dan Tuhan adalah Brahma. Makanya di Bali ini luar biasa pemaknaan Tuhan di sini. Pada hari ini cukup sekian dulu. Untuk memahami selanjutnya, mari kita cari waktu yang lain, dan ingat tetap dalam channel Kadek Petir. Nanti suatu saat apapun yang rahasia akan kita bahas tentang rahasia Hindu Bali, agar kita bangga dengan Hindu Bali. Semeton-semeton yang sudah kadung mempelajari aliran-aliran, mari kita kembali ke Hindu Bali. Mari kita kembali ke Eme, ke Bibi Ibu Pertiwi. Mari kita kembali ke Ibu Pertiwi, kembali kepada kawitan kita, kembali kepada leluhur kita, ajaran leluhur itu sendiri. Walaupun Anda sudah kadang lewat sampai batas manapun belajar aliran-aliran luar itu, semeton Bali
akan menerima. Mari kita kembali lagi ke kawitan kita. Banggakan kita menjadi orang Bali agar Bali ini tetap dikenal. Jangan mau membawa budaya luar ke Bali, nak nyambung dia. Budaya luar jangan dibawa. Belajar boleh ke luar negeri, belajar boleh ke India, ke Cina. Datang dari sana bawalah ilmu pengetahuan. Sampai di sini perkayalah budaya ini. Jangan kau bawa ilmu pengetahuan, kau bawa tradisi orang luar ke sini, ke Bali, diusirlah Anda. Pengetahuan yang sudah dapat di luar Bali ini, perkayalah budaya agama Bali, Hindu Bali. Jangan malah ditindas, perkaya. Sampai keluar manapun kau mencari ilmu, tidak bisa engkau melebihi ilmu yang ada di Bali. Ilmu yang kau dapat di luar tradisi budaya jangan dibawa ke Bali. Ilmunya saja dibawa ke Bali. Mari kita perkaya Bali ini agar tetap ajak dan tetap Bali ini dikenal sebagai Pulau Dewata. Tamu-tamu datang ke Bali, lihat orang ke Segara, ke Odalan. Orang-orang Bali berpakaian Bali datang membawa sesajian ke Segara rame-rame dengan luar biasa itu. Tidak ada di belahan dunia manapun. Odalan di Puro, Semeton Bali turun semuanya untuk melakukan puja bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada acara-acara yang tidak ada di belahan dunia manapun. Mari kita pertahankan tradisi agama budaya Bali kita. Sedemikianlah perbincangan kita hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Mogi kita selalu dalam keadaan sehat selalu di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Santih Santih Santih. Om Lokam Semesta Sukino Bawantu. Om